Sobat Planter, kita bertemu lagi di channel PTPN 1 Regional 4 Kebun Tembakau. Kali ini kita berada di penataran atau kemandoran Wirologi Kulon di Kabupaten Jember. Adapun tanaman di lokasi ini berumur 20 hari. Dan aktivitas yang dilakukan di tempat ini adalah aktivitas gelut lanjutan. Jadi aktivitas gelut lanjutan ini punya maksud dan tujuan adalah untuk memperbaiki porositas tanah, terutama di sekitar daerah perakaran setelah mengalami pemadatan oleh aktivitas pemeliharaan. Kita lakukan penggemburan lagi, kemudian kita naikkan lagi, dibumbunkan di sekitar batang tanaman, sehingga nantinya dengan perlakuan ini porositas tanah menjadi semakin baik, kemudian merangsang tumbuhnya akar adventif atau akar baru. Kemudian yang ketiga, dengan gelut lanjutan ini kita akan menyiapkan bidang tanam ini siap mendapatkan air dengan volume yang lebih besar. Bagaimana gelut lanjutan ini kita lakukan? Kita lihat di sisi yang berbeda. Jadi kalau Sobat Planter melihat bahwa bentuk dari gelut lanjutan ini memang lebih tinggi, menggunung, mungkin ketinggiannya kurang lebih 25 sampai 30 cm. Jadi bidang di antara lirian tanaman ini yang akan kita persiapkan untuk menjadi tempat penampungan pemberian air dalam volume besar, kurang lebih nanti kira-kira 50 sampai 60 liter per larian tanam. Bagaimana pekerjaan dari gelut lanjutan ini dilakukan? Kita lihat di sesi yang berbeda. Sekarang kan Sobat Planter, di sisi ini kita tunjukkan bagaimana proses gelut lanjutan itu dilakukan. Sebelum gelut lanjutan ini dilakukan, sebelumnya tanaman kita beri siraman dulu, air siraman dulu, kurang lebih 1 liter per pohon. Tujuannya agar pada saat dilakukan gulutan ini tanaman tidak mengalami stres karena terjadi pembukaan daerah perakaran ataupun mungkin juga terjadi putusnya akar. Kemudian setelah dilakukan penyiraman, kita lakukan penggemburan bidang di antara larian tanaman. Kita saat ini menggunakan alat atau mesin kultivator. Kemudian setelah dilakukan kultivator, berikutnya diikuti dengan pekerjaan pembutakan bangun gulutan secara manual. Mari kita lihat di tempat proses kultivator dilakukan. Ini adalah aktivitas penggemburan tanah dengan menggunakan kultivator. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, bahwa jarak antar larian tanaman ini adalah 105 cm. Agar proses mekanisasi ini tidak merusak tanaman, maka pisau pencacahnya kita buat dengan ukuran 60 cm, sehingga ada cukup ruang bagi pisau ini untuk mengamankan pelakaran tanaman.
Jadi ini fungsi dari pisau pencacah tanah di sekitar bakaran tanaman. Jadi panjang dari sisi terluar dan sisi yang lain ini kurang lebih 60 cm dengan kedalaman bisa mencapai 20 sampai 25 cm. Jadi sangat ideal sekali untuk bisa memberi ruang porositas baru bagi perkembangan akar baru. Setelah dilakukan penggemburan larian tanaman menggunakan kultivator, kita lakukan pembentukan bangun gulutan secara manual. Jadi teknis pekerjaannya seperti ini. Jadi tanah-tanah yang sudah gembur dari hasil pencacahan kultivator kita langsung naikkan ke tambatan. Bahkan untuk daun-daun tertentu yang kalau di istilah kami adalah daun bibit yang ukurannya kurang lebih 15-20 cm, kalian kita tutup. Dengan tanah. Tujuannya semata-mata hanya untuk merangsang tumbuhnya akar baru apabila daun itu sudah busuk nantinya. Ini rekan-rekan. Jadi ini adalah daun bibit yang juga masuk kategori daun non produksi. Jadi kita tutup, tujuannya nantinya setelah daun ini busuk, ini akan merangsang terbentuknya akar baru di internodia batang. Rekan-rekan, jadi ini teknis aktivitas gelut lanjutan yang dilakukan secara manual. Tapi saya juga akan menunjukkan kepada rekan-rekan sobat planter aktivitas gulutan lanjutan yang dilakukan dengan menggunakan alat mekanisasi sepenuhnya. Kita lihat di sisi yang berbeda. Oke, rekan-rekan sobat planter, ini adalah aktivitas gelut lanjutan yang menggunakan mesin sepenuhnya ya. Jadi kalau sebelumnya mesin yang digunakan hanya sebatas mencacah bidang di antara larian tanaman, tapi dengan alat yang berbeda ini selain mencacah, ini juga membantu menyisihkan tanah hasil cacahan ke arah larian tanaman. Ini lebih mempermudah atau bisa meminimalisir penggunaan tenaga kerja manusia. Hasilnya bisa dilihat dari sisi ini. Jadi untuk aktivitas secara mekanisasi ini kita hanya perlu menambahkan aktivitas pembumbunan. Jadi tidak perlu menggunakan cangkul, cukup kita gunakan alat dari bambu atau secara manual seperti ini. Ini sudah bisa dikatakan memenuhi
standar teknis aktivitas gelut lanjutan. Jadi daun terbawah tertutupi, tanah baru dibumbunkan di sekitar batang dan akan merangsang tumbuhnya akar adventif baru. Oke rekan-rekan, demikian untuk sesi kali ini informasi kami terkait dengan aktivitas pemeliharaan tanaman yaitu gelut lanjutan. Ikuti terus informasi dari kami, aktivitas pemeliharaan dan juga budidaya tembakau bawah naungan di sesi-sesi berikutnya. Salam planter.